Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Coba Umi absen ya. Andini, Bella, Rifki, Jaki, tidak. Oh, Jaki nggak hadir ya? Apa keterangannya? Sakit. Oke, semuanya udah hadir ya, kecuali Jaki ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dilihat ada sampahnya tidak? Sudah bersih? Sudah. Kalau sudah bersih, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelum kita ini melakukan pembelajaran, sekalian semangat enggak untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat? Coba kita ice breaking dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalau kalian semangat kan enak ya memulai pembelajarannya ya. Cepet nyantol di otaknya ya kan, materinya kan kalau kita semangat. Oke, pembelajaran kemarin tentang apa Mas dan Mbak? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Hayo, ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Apa? Iya, benar sekali. Dan sekarang kita akan melakukan pembelajaran mengenai memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Umi hidupkan dulu ya. Oke, ini ya untuk pembelajaran hari ini bisa dibaca? Bisa. Kita lanjut. Pernahkah kalian melihat iklan atau video bagus tapi tidak kamu pahami atau tidak sesuai apa yang kalian pahami? Ada nggak? Pernah nggak? Ketika lagi lihat YouTube atau lagi lihat TikTok, tiba-tiba ada muncul iklan ya kan? Pernah nggak? Sesuai nggak iklannya seapa dengan kemauan kalian atau keinginan kalian? Gimana? Sesuai atau tidak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang sesuai mungkin ya. Terus menurut kalian, kenapa penting membuat konten digital sesuai dengan orang yang melihatnya? Kenapa?
Ayo, kenapa penting? Apa? Karena konten akan mudah dipahami. Kalau kita tahu audiens yang kita inginkan, mereka kan pasti akan sesuai kayak, oh aku mau bikin tentang materi pembelajaran lah, cara-caranya kayak materi IPA atau materi TIK gitu kan, membuat media pembelajaran di TikTok gitu kan. Berarti sasaran kalian apa? Anak sekolahan, ya kan? Tidak mungkin sasaran kalian ibu-ibu atau bapak-bapak Facebook. Iya, benar sekali. Selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian literasi digital dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa mendesain ide konten digital yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan karakteristik audiens, ya. Nah, apa sih literasi digital? Nah, literasi digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Jadi kita ini nih bisa menggunakan digital dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya nih, sekarang tuh kayak Facebook ya. Facebook itu rata-rata siapa pemakainya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu suka di Facebook? Suka melihat info. Kenapa sih kalau anak muda itu sukanya di TikTok? Karena tidak ketinggalan zaman. Terus apalagi lebih menarik. Kalau di TikTok itu kan videonya durasinya sedikit. Karena anak zaman sekarang kalian itu mudah bosen. Bener nggak? Iya kan? Sangat-sangat mudah bosen kan? Jadi kayak kalau ngelihat Facebook itu kan rata-rata bapak-bapak ibu-ibu yang dimana videonya hanya ya seperti itulah ya. Jadi anak muda itu merasa bosan gitu kan. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama apa? Yang tadi kan, kenapa kita nih harus mempelajari literasi digital? Pertama, agar pesan lebih mudah dipahami. Kalau pesan yang kita ingin sampaikan mudah dipahami kan enak ya. Orang misalnya nih, Mbak Silpi ini seorang tiktokers lah ya. Tiktokers yang dimana membahas tentang kecantikan, iya kan? Biasanya tentang outfit gitu kan. Nah, yang melihat siapa? Anak-anak muda, iya kan? Anak-anak muda yang dimana mereka itu lagi sukanya mencari outfit gitu kan. Iya kan, kalau anak muda kan apa sih tren sekarang kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang di Instagram itu apa? Ininya. Biasanya anak-anak apa? Jenjang apa? Kalau TikTok kan anak remaja. Oh, selebgram ya. Terus apa lagi? Kalau YouTube? Iya, mukbang kayak gitu. Tapi lebih ke anak kecil ya. Kalau YouTube ya, ininya audiensnya anak kecil ya, bukan sama anak yang berpendidikan gak sih? Iya kan? Konten yang berpendidikan juga kan? Lebih apa ya? Ininya lebih maknanya lebih tinggi kan kalau YouTube itu. Nah, selanjutnya ada supaya konten tepat sasaran itu udah termasuk tadi ya. Dan membangun koneksi dan kepercayaan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, oh Mbak Silpi ini tuh apa suka outfit kan, bagiin outfit kayak gitu. Jadi kayak Omi mau nyari, oh ya nama TikToknya apa ya? Aku mau nyari referensi outfit nih gitu kan. Terus kayak
Mas Rifki, dia itu sering nge-review makanan di YouTube kayak gitu kan. Oh, aku lagi mau cari referensi masak apa ya biar enak ya makan hari ini makan dengan apa ya kayak gitu kan. Bisa lihat YouTube channelnya Mas Rifki. Jadi dia tuh udah apa ya, udah terkoneksi dan kita nih percaya gitu dengan kontennya Mas Rifki dan Mbak Silvi. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Ada yang bisa jawab? Apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Coba angkat tangan dan suaranya yang keras ya. Oke, Mbak Silvi. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk mencari, memahami, dan membuat informasi. Iya, benar sekali. Jadi, yang tadi udah Umi sebutkan ya. Terus selanjutnya apa? Mengapa penting menyelesaikan konten dengan audiens? Apa? Oke. Nah, udah berarti kalian udah paham kan dengan apa yang Umi sampaikan kan? Oke, sekarang kita ngerjakan tugas. Umi ada tugas buat kalian. Umi bagikan ya. Jangan mengobrol, kerjain ini LKPD-nya ya. Udah paham kan? Udah. Udah cukup? Udah. Ini loh, tidak cukup. Ya, ini kan ada ininya. Ada poster kan? Ini dua Iya, dua. Kertasnya ada dua. Jadi, di sini Umi akan jelaskan LKPD-nya ya. Di sini ada apa ini namanya? Poster ya. Salah satu contoh poster. Jadi di sini ada dua poster, 1 dan 2 ya. Kalian bisa baca apa ketentuan soalnya ya. Nomor berapa konten yang cocok dan tidak cocok atau sesuai dan tidak sesuai dengan siswa SMP seperti kalian ya. Ya, yang mana yang cocok menurut yang satu ya? Ya. Jadi yang cocok menurut Masnya yang mana? Yang satu atau yang nomor 2? Yang nomor 1. Berarti yang nomor 2 tidak cocok. Berarti kalian sudah paham ya? Bagaimana Mbak? Ada kendala? Apa ada yang tidak dipahami atau bagaimana? Ini punya siapa nih? Okay. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan langsung kepada Umi ya. Jangan malu untuk bertanya.
Yang nomor 2 apa? Nomor 2 ini juga dijelaskan. Iya, dijelaskan. Apa? Sebutkan 2 kekurangan konten tersebut jika ditunjukkan untuk remaja. Coba dibaca. Untuk posternya dibaca. Apa sih? Ya, betul sekali. 2 boleh, 3 boleh. Sepemahamannya Mbak Cynthia. Gimana Mas Rifki? Ada yang nggak paham? Paham? Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3? Coba dilihat. Sebutkan ciri-ciri tepat sasaran dan yang tidak tepat sasaran. Jadi ciri-ciri dari poster ini yang tidak tepat sasaran itu seperti apa gitu kan? Sudah? Yang sini sudah, yang cowok sudah belum? Kurang 2 lagi, yang sebelah kiri sudah belum? Sudah. Berarti tinggal yang cowok ya. Baik, nanti kan kalian udah ngerjain. Nanti ada salah satu temennya itu maju ke depan ya, presentasikan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan. Dengar. Takutnya nggak dengar, soalnya tadi ngobrol kan Umi tadi jelasinnya. Dengar kan? Disuruh ngapain? Disuruh maju ke depan. Oke, berarti mendengarkan Umi ya. Kita tunggu dulu ya Mbak ya, tunggu Masnya dulu. Udah tinggal 2 soal lagi. Mudah kan soalnya? Mudah banget. Mudah. Karena kan kalian sudah memahami materi yang Umi sampaikan. Jadi kalian mudah dalam gimana Mas? Gimana? Udah? Ini yang nomor 2 ini sebutkan aja. Sebutkan 2 kekurangan konten tersebut. Nah, kekurangannya apa? Dari bahasanya, mungkin dari gambarnya. Ya, bahasanya yang ini terlalu apa? Terlalu formal. Kalau ini kan lebih santai. Ya. Ayo, Nawal, silahkan. Ya, seperti biasa, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Di tengah sini nggak apa-apa. Suaranya lebih keras bisa tidak Mbak? Nanti temannya nggak kedengeran. Ya. Jadi pada poster kali ini saya akan memberikan jawaban-jawaban yang saya jawabin. Nomor berapa konten yang cocok dan tidak cocok untuk siswa SMP?
Konten yang cocok untuk anak SMP adalah konten nomor 1 dan yang tidak cocok adalah nomor 2. Ya. Ini gambar kontennya. Sebutkan 2 kekurangan konten tersebut jika ditujukan untuk remaja SMP. 1. Terlalu formal dan teknis, visual terlalu akademis dan tidak menarik untuk remaja, tapi lebih cocok untuk orang dewasa. Sebutkan ciri-ciri tepat sasaran yang tidak tepat sasaran. 1. Bahasa ringan, akrab dan santai. 2. Visual ceria dan anak-anak. 3. Mengangkat kebiasaan remaja. 4. Menggunakan kebijakan dan contoh yang nyata. Oke, bertepuk tangan untuk temennya. Terima kasih Mbak Nawal. Selanjutnya dari kelompok sebelah kiri. Siapa yang mau maju? Siapa? Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Iya. Silakan. Dengarkan temannya dulu ya, jangan mengobrol ya. Dengarkan temannya. Ayo Mbak Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya gimana? Coba dibaca dulu soalnya. Jangan bisik-bisik, dengerin temennya itu loh presentasi. Kok malah ngobrol sendiri? Apa konten yang tidak cocok untuk siswa SMP? Nomor 1, tepat sasaran. Nomor 2, tidak tepat sasaran. Bagaimana? Setuju nggak sama jawaban punya kalian? Sama. Oke, lanjut Mbak Mutia. Ciri-ciri tepat sasaran, bahasa ringan, akrab, dan santai. Mengangkat kebiasaan remaja, menggunakan ajakan dan contoh nyata. Visual ceria dan anak muda. Tidak tepat sasaran, bahasa terlalu formal dan teknis. Topik lebih cocok untuk orang dewasa. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Mutia. Selanjutnya, kelompok Ikhwan. Silakan, siapa yang mau maju? Kak Rifki atau Kak Regi? Atau Kak Nopal? Kak Regi, silakan maju, Kak. Suaranya yang lantang ya. Iya. Nomor berapa konten yang cocok dan tidak cocok untuk siswa SMP? Dengarkan Nomor 1, Regi sesuai dengan presentasi. anak SMP. Nomor 2, tidak sesuai dengan anak SMP. Kenapa tidak sesuai? Nah, dia mengajarkan Bahasanya mungkin ya? Ya, bahasanya lebih formal yang nomor 2. Yang nomor 1 lebih Oke. Yang nomor 2 apa? Sebutkan. ciri-ciri tepat sasaran dan yang tidak tepat sasaran. Tepat sasaran, bahasa ringan dan santai. Menggunakan kebiasaan remaja dan menggunakan contoh nyata. Ya. Yang tidak tepat sasaran adalah bahasa terlalu formal, tidak membaca pada kebiasaan anak remaja, dan visual terlalu formal. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Regi. Baik, jadi kalian sudah mengerjakan tugas LKPD. Di mana yang nomor 1 itu nomor berapa yang cocok ya buat konten anak SMP? Tadi jawabannya nomor 1, betul sekali. Karena kenapa? Karena di sini bahasanya lebih santai ya. Ya kan, lebih santai dan tidak terlalu formal. Dan gambarnya juga menggunakan gambar kebiasaan anak remaja. Sedangkan yang nomor 2 itu dia lebih formal bahasanya dan gambarnya juga kayak bukan
menunjukkan seperti kebiasaan anak SMP. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, coba kita ice breaking dulu. Ice breaking. Ice breaking apa? Berdiri dong, berdiri. Harus semangat ya. Oke? Ayo, semangat. Aras sam, guli, sam. Ada api. Ada api. Suaranya mana suaranya? Yang cepat ini. Aras sam, guli, sam. Aras sam. Suaranya dong. Ada api. Lebih cepat ya yang ini ya. Ada api. Oke, tepuk tangan. Oke. Gimana? Udah refresh kan otaknya? Ya, udah semangat lagi kan? Baik. Selanjutnya, ada yang bisa kalian menyampaikan apa sih hal yang kamu pelajari hari ini yang Mbak Bella dapatkan dari pelajaran hari ini? Ayo, berdiri. Biar temennya tahu. Ya cepat. Yang keras. Buat pelajaran hari ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, meningkatkan literasi digital yang bertanggung jawab, melatih empati, memahami kebutuhan orang lain sebagai audiens. Oke, jadi pelajaran hari ini kita dapat mengetahui audiens yang akan kita sasari atau kita tujuan dari pembuatan konten itu ke siapa gitu ya kan? Iya betul kan? Jadi kita nih harus memberikan atau merancang terlebih dahulu apa yang akan kita buat video atau konten digital yang akan kita buat. Kita ini harus menciptakan bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana caranya biar menarik, dan juga bagaimana kita bisa memastikan bahwasannya pesan yang kita sampaikan, ya, pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens yang kita inginkan, ya kan? Itu dari tujuan dari apa? Konten digital. Jadi kita ini ingin memastikan bahwasannya pesan yang kita sampaikan tuh ya sampai kepada audiens kita gitu kan. Paham? Paham. Baik. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian di sini dulu ya. Sudah paham kan? Iya, sudah paham. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doanya. Untuk mengakhiri pada mata pelajaran hari ini, namanya Subhanakallahum
Ashhadu an la ilaha illa atubu ilaik. Baik, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan di pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari kode etika dalam pembelajaran digitalisasi. Oke? Cukup sekian dari Umi. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan di pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari kode etika dalam pembelajaran digitalisasi. Oke? Cukup sekian dari Umi. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.